Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas. Terkait transaksi mencurigakan, Panglima TNI enggan untuk kerahkan pasukan khusus. Mahfud MD mengungkap adanya temuan 300 triliun di Kemenkeu. Top nasional, alasan Panglima TNI tak kerahkan pasukan khusus bebaskan pilot Susi Air transaksi mencurigakan Rp300T di Kemenkeu. Dilansir dari Tempo.co. Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini antaranya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pasukannya bersama Polri tetap bergerak hati-hati menindak organisasi Papua Merdeka dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Max Mertens agar warga sipil tidak terdampak. Kemudian Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan. Berikut ringkasannya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pasukannya bersama Polri tetap bergerak hati-hati menindak organisasi Papua Merdeka dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Max Mertens agar warga sipil tidak terdampak. Kita tetap menjaga supaya masyarakat sipil tidak terlibat, tidak kena. Kalau kita mau operasi, istilahnya serentak, itu khawatir penduduk yang akan kena karena mereka ini bersama-sama dengan penduduk. Kata Yudo Margono setelah upacara pembukaan gelar operasi menegakkan ketertiban atau Ops Gakti dan Justisi POM TNI tahun anggaran 2023 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 8 Maret 2023. Ia menjelaskan banyak pertimbangan agar TNI tidak serta-merta mengeksekusi operasi penyelamatan antara lain keselamatan warga sipil, Kapten Philip Max Mertens, dan kondisi medan maupun cuaca. Jadi ini bukan seperti penyelamatan sandera di suatu pesawat, bukan. Ini dibawa berpindah-pindah dan bersama dengan masyarakat. Sehingga kita tidak mau masyarakat menjadi korban hanya gara-gara ini, kata Yudo. Yudo menegaskan, operasi penyelamatan Kapten Philips bukan operasi militer sehingga tidak bisa langsung cepat sekejap. Yudo mengatakan, meski TNI memiliki prajurit berkemampuan khusus dan mempunyai alutsista yang mendukung operasi semacam itu. Tapi ini bukan, ingat, ini adalah operasi penegakan hukum sehingga harus mengedepankan hukum, tutur Yudo. Genap sebulan Kapten Philip Max Mertens disandra oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, pimpinan Egyanus Kogoya, saat pesawat yang dipiloti mendarat di Bandara Paru di Kabupaten Nduga, Papua pada 7 Februari lalu. Pesawat perintis maskapai Susi Air jenis Pilatus Porter PC-6PK-BVY dibakar sesaat setelah mendarat di landasan Bandara Paru. Namun maskapai hilang kontak dengan pesawat Susi Air Pilatus Porter PC-6PK-BVY pukul 06.17 WIT. Pada saat melaksanakan penerbangan dengan rute Timika-Paro-Timika, pesawat itu membawa 5 penumpang dan barang bawaan dengan total muatan 452 kg. Adapun para penumpang tidak disandra dan selamat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, aparat TNI dan Polri telah mengetahui titik koordinat keberadaan Philips. Namun aparat masih belum bisa melakukan operasi militer pembebasan karena pemerintah Selandia Baru meminta agar tidak ada kekerasan dalam upaya pembebasan warga negaranya. Oleh karena itu, menurut Mahfud, upaya penyelamatan Kapten Philip Max Mertens tidak bisa dilakukan dengan menggelar operasi militer. Saya sudah tahu loh tempatnya, Kapten Philips, koordinat beberapa saat seperti itu. Ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Selasa 21 Februari lalu. Mahfud menegaskan KKB sudah dikepung Satgas TNI Polri, namun mereka tidak bisa bergerak karena pemerintah Selandia Baru meminta tidak ada kekerasan dalam penyelamatan Kapten Philip Max Mertens. Saat ini pemerintah RI sedang melakukan pendekatan negosiasi untuk membebaskan Kapten Philip. 2. Mahfud MD ungkap transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenkeu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap adanya temuan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan. Temuan ini, kata Mahfud, di luar transaksi janggal 500 miliar dari rekening ex pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya. Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
kata Mahfud MD di kampus Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta Rabu 8 Maret 2023. Menurut Mahfud, temuan itu telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Yang menambahkan, KPK juga telah memeriksa satu persatu pegawai Kemenkau yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, sekitar ratusan miliar. Hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 triliun. Itu harus dilacak dan saya sudah sampaikan ke Bu Sri Mulyani. Menteri Keuangan PPATK juga sudah menyampaikan. Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang itu. Mahfud menjamin bahwa temuan itu bukan hoaks dan tidak dapat disembunyikan di era keterbukaan informasi. Kenapa saya bicara kepada saudara? Karena kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya nggak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Maka saya sampaikan mendahului berita hoaks, ini saya sampaikan tidak hoaks, ada datanya tertulis, kata Mahfud MD. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah memeriksa laporan pajak 6 perusahaan milik Rafael Alun Trisambodo, ex-Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Selatan II. Pemeriksaan dilakukan setelah adanya permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Semuanya sudah diperiksa. Nanti Pak Irjen Inspektur Jenderal yang sampaikan, kata Sri Mulyani saat ditemui usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara Selasa 7 Maret 2023. Adapun KPK akan menaikkan kasus Rafael Alun ke tahap penyelidikan. Meski begitu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan saat ini belum ada surat perintah penyelidikan Seprilindik untuk kasus tersebut. Sejauh ini, pimpinan belum mendatangi surat perintah penyelidikan untuk perkara tersebut, kata Alex pada Selasa 7 Maret 2023. Alex menjelaskan, naiknya kasus Rafael Alun ke tahap penyelidikan baru kesepakatan internal saja, sehingga ia mengatakan masih diperlukan persetujuan dari para pimpinan agar kasus tersebut secara sah naik ke tahap penyelidikan. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas.